Hai teman-teman, kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kebangkrutan PT Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafilati Fatunimah dan partner saya ada Angelia Sasabila Budianto, Inam Stafidah, dan Putri Vinariati. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Indofood Sukses Makmur. Berikut profilnya. PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Saham Indofood sendiri yakni berkode INDF. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya, untuk mencari analisisnya, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yakni dengan analisis multivariate untuk perusahaan Gopadi, yaitu Z-skor atau ZI sama dengan 1,2 X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 plus 1,0 X5. Dengan keterangan X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Dan X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan referensi dibagi dengan nilai buku total hutang. Dan X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikasi. Untuk Z-score I kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar dalam mengalami kebangkrutan. Yang kedua, Z-score I lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil dalam mengalami kebangkrutan. Nah, yang ketiga, untuk skor 1,81 kurang dari Z-score I-nya dan Z-score I kurang dari 2,99 artinya kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data yang diambil dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada 3 tahun berturut-turut, yaitu dari 2017, 2018, dan 2019. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk akun-akunnya, setiap tahun mengalami perubahan. Sebagai contoh, aktiva lancar di tahun 2017 senilai Rp32.515.399. 2018 meningkat menjadi Rp32.272.618. 2019 menjadi Rp34.137.421. Nah, dari kesekian akun-akun ini menghasilkan Z-score I senilai di tahun 2017 1,249219962, kemudian senilai 0,3091218882 di tahun 2018 dan 0,3285633375 di tahun 2019. Nah, kemudian ada tabel multivariate di samping tabel keuangan PT Indofood ini, yaitu X1 merupakan total aktiva dari aktiva lancar sampai hutang lancar. X2 itu merupakan laba ditahan atau total aset, dan X3 merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 merupakan nilai pasar saham biasa dan preferen atau nilai buku total hutang, dan X5 merupakan penjualan atau total aset. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ke tabel-tabel berikut. Berikut merupakan tampilan tabel berdasarkan implementasi pada slide sebelumnya, yang
dalam tabel tersebut berisi tentang pada 2017 PT Indofood Tbk mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan kembali turun pada 2018 dan terus stabil pada 2019 dengan hasil yang relatif rendah. Berikut merupakan hasil analisis dari PT Indofood Tbk. Yang pertama, berdasarkan hasil hitung koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Indofood Tbk, dalam tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori berpeluang besar untuk mengalami kebangkrutan dengan nilai Z-score sebesar 1,3 dan pada tahun 2018 serta seterusnya sampai dengan tahun 2019 kondisi perusahaan mengalami penurunan dengan Z-score sejumlah 0,31 dan 0,33. Yang kedua, yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada pada area yang memiliki peluang besar untuk mengalami kebangkrutan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kebangkrutan yang telah dihitung sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan kinerja yang buruk di tahun 2017 sampai dengan 2019. Hal ini ditunjukkan dalam penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya hutang tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan. Dalam situasi ini, perusahaan harus meningkatkan kinerja penjualan untuk mendapatkan laba maksimal sehingga dapat menutup hutang perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Z-score di tahun 2017 menunjukkan dalam kategori buruk atau memiliki peluang besar untuk mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu melakukan tindakan untuk menaikkan penjualan sehingga dapat menutup hutang perusahaan. Keuangan PT Indofood Sukses Makmur kurang dapat memanfaatkan aset-aset atau ekuitas yang dimiliki. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan dan mengefektifkan aset dan ekuitas dalam mendukung kinerja perusahaan. Selain itu, berdasarkan analisis kebangkrutan, PT Indofood Sukses Makmur harus lebih dapat mengontrol akan kewajibannya agar dapat menaikkan penjualan dan tidak terjadi penurunan pada nilai variabel kebangkrutan. Penurunan terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dikarenakan peningkatan kewajiban yang tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.